محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي. Rukun iman yang kelima adalah kita mengimani adanya hari kiamat, otomatis juga meyakini adanya yaumul akhir atau hari akhir. Hari akhir itu adalah hari keabadian, di mana setelah kita nanti mati, kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita berharap semoga kita dibangkitkan dan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung semoga kita tidak ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ataupun saat pun kita kesan kita badhe memasuki babak baru kehidupan akhirat. Yang dengan sampun bayangan nomor sok nek aku mati, jut aku ditangok nang alam kubur, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, kita akan dibangkitkan di mana? Kita akan disurgakan atau di dalam neraka. Bergada bayangan nomor dari Bapak Ibu yang berbahagia. Kula yakin jenengan sedaya mesti sampun gadah bayangan. Meskipun bayanganipun menika sebatas kemampuan kita, itu masih tertutup. Sebab tiang-tiang kafir menika boten beriman, boten gadah keyakinan bahwa setelah kita nanti mati itu akan dibangkitkan di dalam kehidupan akhirat. Bahkan mereka kekafirannya, pengingkarannya itu dipersebatakan wonten pinten-pinten ayatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada ayat sedoso surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu a'idza dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Artinya, bahwa dan mereka berkata, a'idza dhalalna fil ardi, apakah bila kami telah lenyap, hancur badan kami di dalam tanah, a'inna lafi khalqin jadid, lalu apakah kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Wong kafir boten percaya, sok nek mati, dene iku percaya nek mati percaya. Nek bar mati awake remuk niku suwe dibangkitkan ora percaya. Dan kita harus yakin kita akan mati, lalu kita akan dikuburkan, nanti kita akan dibangkitkan kembali setelah mati. Nek wong kafir boten pitantos, boten percaya, boten iman kalau ada kebangkitan setelah mati atau hidup setelah mati. Bu, Ibu, dengan percaya betul? Percaya. Orang kafir tidak percaya bahwa setelah kita nanti dikuburkan, kita nanti akan ada hari kebangkitan, dihidupkan saat pun percaya. Bahkan balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan sebenarnya mereka pun juga ingkar akan pertemuan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi niku sok bakale wangsul dibaleke dumateng Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kafir boten percaya. Jadi mereka mati ya wis, bar mati dipendem ya wis, ora ana urip sak bare mati. Tapi kita yakin bahwa bibalipun pecah kita badhe dipun bangkitaken kembali. Nah, apa jawaban Allah? Ketika orang-orang kafir itu ingkar akan adanya kehidupan setelah mati, Allah jawab dari ayat ini.
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah Muhammad, malaikat-malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diserai tugas untuk mencabut nyawamu, itu besok akan mematikan kamu. Lagi, malaikat maut yang diserai tugas untuk mencabut nyawamu, itu besok akan mencabut nyawamu. Kemudian hanya kepada Tuhan setelah itu kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe niku yakin sakbare urip niku bakale mati. Lan mati niku yang menghadirkan kematian niku naminipun malaikat-malaikat maut. Nah, pimpimanipun sepakati oleh para ulama bahwa pemimpin malaikat jurupati itu namanya pun malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Di malaikat yang besok akan mematikan kita itu namanya adalah malaikat Israfil. Nah, banyak pendapat dari beberapa riwayat yang mengatakan bahwa di antaranya dari Imam Abu Qatadah, dia mengatakan malaikat maut itu mempunyai banyak pembantu dari malaikat-malaikat yang lainnya. Terus malaikat maut itu gadah anak buah, jumlahnya oke. Nah, terus waktu namun sendirian, tapi dibantu banyak dari malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian malaikat-malaikat pembantu itu mencabuti nyawa dari setiap sisi badannya manusia. Enak sing nyawang golek nang sikil ditutut kok sikil. Enak nyawang sing golek nang kuping disutut saka kuping. Ana gone saka tangan, gone saka ngendi-endi. Terus nyawa niku gone nyebar sak jroning badannya awake dhewe. Malaikat-malaikat pembantunya Israel itu mencabuti nyawa dari setiap bagian tubuh, dan manakala sudah berkumpul di tenggorokan, di manakala sudah kumpul di tenggorokan, barulah yang bertugas selanjutnya itu malaikat Israfil. Ada sekumpul kena tenggorokan kabeh. Sikil diangkat ditutut tekan tenggorokan. Wis konggen metang kong kabeh dikumpulno. Nek wis tekan tenggorokan niki mengke sing bertugas malaikat Israfil. Sing badhe nyabut nyawa niku malaikat Israfil. Dan saat itulah tobat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah masih menerima tobatnya seorang hamba selama nyawane urung kumpul nang tenggorokan, terus karo malaikat Israil dicabut kabeh. Maka game over kita. Ucape inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong mukmin nggih mati, wong kafir nggih mati. Orang mukmin mati, orang kafir mati, nek akibatipun benten. Karena orang beriman itu percaya janjinya hari berbangkit, dan mati adalah jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Muhammad SAW itu ketemu dengan malaikat maut, Israfil yang dimaksud. Maka Nabi jawab, apa kata malaikat? Kata Rasulullah, ya malakal mauti, malaikat maut, urfuk bisahibi fa innahu mu'minun. Tolong engkau berlemah lembut kepada sahabat-sahabatku yang engkau takut nyawanya, karena dia orang yang beriman. Terus Nabi itu pernah meminta pada malaikat maut, malaikat Israfil, supados boten nyambut nyawane wong-wong mukmin dengan kasar, nek dengan lemah lembut. Maka dijawab, ya Muhammad, hei Muhammad, tim nafsan,
tenangkanlah dirimu. Wa qarri ainan, dan janganlah engkau khawatir, jangan kau sedih. Jadi Muhammad, tenanglah dirimu, kemudian senangkan hatimu, tenangkan saja, kamu jangan khawatir. Kenapa? Kata beliau, kata malaikat Israil, fa inni bikulli mu'minin rafiqan, sesungguhnya aku ini akan berlemah lembut kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban pun Israil, Muhammad, tenang saja, tenangkan dirimu, tenangkan hatimu, sesungguhnya aku akan bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman saat mencabut nyawamu. Dan itu tidak berlaku kepada orang-orang kafir. Nah, terus lemah lembutnya Israel itu dipastikan besok akan dialami setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut katakan, wa'lan ana mabati baitun madaro madani wala syari. Katakan di sini, katakanlah Muhammad bahwa di setiap rumah itu, di setiap rumah orang beriman, nah, jadi setiap rumah orang yang beriman, di situ ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu penghuni rumah pun di bumi ini, baik di kota ataupun di desa. Jadi fima dari wala syari, meskipun neng kutha napa neng desa. Melainkan kata beliau, ila ana otasaffahu fi kulli yaumin khamsa marrat. Melainkan aku ini sudah menyalami orang-orang gunung saben dina ping 5. Tenang Muhammad, aku ki saben dina nyalami wong-wong mukmin kuwi mbuh neng desa napa neng kutha, neng gunung napa teng lembah, bahkan di air ataupun di daratan, itu tak salami sedina niku ping 5. Jadi aku tuh nyalami roh wong mukmin ku mendino ping 5. Sadar bahwa tadi itu jebule saben dina niku roh kita sudah berjabat tangan dengan Israel niku ping gangsal. Hati. Jadi saben dina kata Israel, aku ki wis salaman karo roh wong mukmin niku ping 5. Lah kapan kuwi? Ada pendapat itu saat kita sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullah, itu dengan salam karo malaikat Israil. Dijawab, roh kita disalami oleh malaikat Israil. Nek wong ora tau sholat, ora tau salam. Logikane nek kula kerep ketemu Pak Sentot, tur ketemu mesti salaman, kula tega ora ndoko si Pak Sentot. Tega mboten lho. Ora tega. Napa meneh? Nah. Kalih bae sepuh-sepuh kali niku ya. Kita salami bendina, ya tega-tega men ya tak ladahi nek mboten mungkin. Tentunya akan disayang. Nah, wong mukmin besok nyabutin nyawane disayang dari malaikat Israil. Nah, kemudian hatta ini a'rifu bisabirihim wa kabirihim minhum yang muslimin, sehingga aku itu lebih kenal kepada mereka Muhammad dari yang kecil sampai yang sepuh. Aku lebih kenal rohnya mereka dibanding mereka sendiri kenal dengan rohnya. Barso dengan tepang boten oleh roh panjenengan kok. Tepang oleh roh panjenengan boten. Dere. Araman dere. Le kenal rohmu lah le. Ora. Nah, malaikat Israil itu luwih kenal dengan rohnya kita orang beriman. Sedina disalami ping 5. Luwih kenal timbang awake dhewe kenal roh ibadah, kita ora kenal sama sekali. Nggih. Wallahi ya Muhammad, demi Allah hai Muhammad,
Lau anni aratu an abida ruha bima'ba'udatin maqadartu ala dalika hatta kunullahu wal amru biqabdika. Sama. Sekiranya aku ini bermaksud mengambil rohnya seekor lalat pun, seekor nyamuk pun, aku tidak akan mampu mengambil roh orang itu sampai aku ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya. Tanpa Allah izinkan, tanpa Allah perintah, aku tak bisa mencabut nyawanya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat itu besok akan dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Ini keuntungan bagi kita yang selalu menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian yang berbahagia, kemudian Imam Ja'far juga mengatakan bahwa setiap orang sholat maka disalami oleh malaikat. Apabila malaikat mau datang kepada mereka waktu ajalnya, maka bila yang bersangkutan termasuk orang-orang yang memelihara sholatnya, malaikat maut mendekat kepadanya dan mengusir setan yang selalu menyesatkannya dan mengajarinya dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dengan kalau rajin bahkan selalu menjaga sholat, itu bisa akan dimudahkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat ajal kita datang, sebab diajari malaikat Israfil. Justru sing ngajari malaikat kudu ya wero nek tak takut ngomongmu wis sadat sih diajari. Nek salate jejer. Nek salate ra jejer, salate mung Ramadan to ora iso. Ya. Halo, Le. Nang masjid Ramadan to apa ngenteni batuk. Sok bar batuk ya tetap semangat ya. Ngajimu semangat, tenanan, aja ngenteni poso to. Ngenteni buka bersama to. Karena buka bersama ramangkan. Kowe ora disalami malaikat. Nah, ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan saben-saben wong mukmin mbuh ning desa ning kutha cilikan wong sedaya lanang wedok kabeh niku disalami malaikat saben dina ping 7. Sing jelas kenapa kita akan dilembutkan? Sebab malaikat-malaikat itu kenal kali rohnya orang-orang yang beriman, mereka saling berjabat tangan, maka akan diperlakukan dengan baik. Makanya jagalah iman kita dan peliharalah sholat-sholat kita dengan baik. So nek mati ben nyabuti nyawa niku enak. Terus apa? Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki informasi dari Allah. Jadi yakinlah bahwa akan ada hari berbangkit, hari kita kembali kepada Allah SWT. Sadari ada niku kerja atau mati.